Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Rifki Kamaludin dari kampus STAIKH EZ Mutakin, tahun akademik tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salawat dan salam mugia tercurah limpahkan ke baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada kita selaku umatnya. Semoga kita mendapat syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin amin ya Allah ya rabbal amin. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah filsafat ilmu, dosen yakni Pak Mukti. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Hakikat Manusia dan Relasinya dengan Ilmu Pengetahuan. Nah, yang pertama itu manusia menurut ilmu pengetahuan dan filsafat. Manusia adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah makhluk yang paling cerdas, cerdik, berakal, memiliki hidup yang cukup, nyaman daripada makhluk lainnya. Contohnya makhluk hidup yang sengsara adalah seperti hewan. Contohnya sapi akan segera dipotong, sepertinya hewan yang sengsara itu seperti hewan yang akan dipotong, disembelih gitu ya, dikorbankan atau apa. Dan kucing liar dan yang tertabrak kendaraan. Itu yang seperti contoh makhluk hidup yang sengsara. Ada lagi yang hidup yang sengsara adalah tanaman. Tanaman terkadang bisa saja terkena banjir, longsor, atau kena hama. Itu makhluk hidup yang sengsara. Jadi, mengapa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk menciptakan dan menjaga juga kelestarian bumi ini. Kalau bukan kita selaku manusia, siapa lagi yang merawat dunia ini? Dan manusia, hewan tidak akan dinamakan tanaman, tidak terus menjadi. Inilah gunanya manusia, untuk menjaga kelestarian alam. Terus manusia menurut pandangan filsafat terdapat pendekatan sengit antara dua paham dan memandang hakikat manusia, yaitu paham serbajat materialisme dan paham terbaru spiritualisme. Serbajat ialah aliran filsafat yang beranggapan bahwa hakikat menyatakan yang serba ragam dan serba rupa ini adalah zat atau materi. Aliran filsafat aliran zat materialisme ini sebelumnya bagi menjadi dua bagian, yaitu serba zat, serba dua, materialisme, dualisme, yang beranggapan bahwa manusia sendiri itulah dari dua jenis materi, yaitu materi badan dan materi jiwa. Nah, bagi Ibnu Miskawi, manusia merupakan alam kecil yang di dalam dirinya terdapat persamaan dengan semua yang ada di alam sebesar, alam dasar, alam basar.
yang berperan sebagai perangkat sesama indra bersama ini dapat memberi cita-cita indrawi secara serentak tanpa zaman. Atas dasar tersebut, Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd menyatakan bahwa hakikat manusia itu terdiri dari dua komponen yang penting, yaitu yang tadi saya jelaskan, yang saya tadi sebutkan, yaitu komponen jasad dan komponen jiwa. Menurut Al-Farabi, komponen jasad itu ini berasal dari alam ciptaan yang mempunyai bentuk yang berkualitas, berkadar, bergerak, dan di alam dan diam, serta jasad dan terdiri atas organ. Jasad itu adalah seperti kalau diibaratkan casing HP itu, jasad itu ya HP-nya gitu, nggak nyala, nggak apa, dia bentuk luarnya saja, itu jasad. Terus yang kedua ada komponen jiwa. Menurut Al-Farabi, komponen jiwa berasal dari alam perintah atau alam kaulik yang mempunyai sifat berbeda dengan jasad manusia. Jasad manusia kenapa beda? Kalau jiwa itu lebih ke dalamnya jasad gitu, bukan di luarnya. Tapi jasad mah kayak pulpen itu, pulpen sama isinya tintanya. Itu yang di luarnya itu yang dinamakan jasad. Terus jiwa itu adalah tintanya. Hal ini karena jiwa merupakan ruh. Betul katakan tadi, ruh ada di dalamnya. Ruh dari perintah Tuhan walaupun tidak menyamai zatnya. Walaupun ruhnya itu tidak sama dengan jasad, berbeda. Ruh itu berbentuk, kalau jasad itu bentuknya, kalau jiwa itu dalamnya. Kalau jiwa itu kan nggak berbentuk manusia juga, beda-beda gitu. Yang jelas nggak sama dengan jasadnya. Jadi manusia merupakan rangkaian utuh antara komponen jasmani dan komponen rohani. Komponen jasmani berasal dari tanah dalam surat Quran surat ke-32 ayat 7. Dan komponen rohani ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ada juga esensi manusia menurut Al-Qur'an. Menurut Al-Qur'an, manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum yang artinya, Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kembali kamu. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha sucilah Dia dan maha tinggi dan yang mereka persekutukan. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah, terus diwajibkan untuk beribadah kepadanya, itu ya. Terus kita itu udah diciptakan oleh Allah, udah ada aturannya, udah ada tujuannya, udah ada apa ininya. Kalau cek ini mah apa namanya teh, dalam pendidikan mah itu RPS, RPP. Jadi ada konsepnya gitu, metodenya. Kalau itu mah kita gitu di hidup di dunia itu mau gimana, mau apa, udah ada itu di dalam Al-Quran.
Udah jelas. Terus ada lagi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 13 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari seperti berasal dari tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Nah, jadi kita itu diciptakan oleh Allah itu dari tanah, tapi diubah menjadi, bukan diubah ya, di ini lagi diganti dengan jadi oleh air mani, menjadi air mani. Untuk tanah itu kita dari nenek moyang kita dari pada zaman dahulu bukan pembuatan ya, lebih ke pada pertama ada manusia itu kan Nabi Adam terbuat dari tanah. Jadi dilihatnya dari situ. Itu ya. Terus menurut Bashar, manusia, menurut Al-Quraish Shihab, kata yang menunjukkan manusia dan sudut artinya seperti bersamaannya dengan manusia seluruhnya. Dalam surat Ar-Rum ayat 20 itu yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Kalau dipikir-pikir sih itu oleh akal, oleh pikiran manusia nggak sampai. Gimana caranya gitu? Dari manusia, dari tanah bisa hidup seperti sekarang ini. Ya, wallahu alam. Itu bukan yang harus kita pikirkan. Itu mah yang Maha Kuasa yang bisa ini. Itu yang kedua, insan. Istilah kata insan terampil dari kata uns yang berarti jinak, humoris, dan tanpak. Menurut Quraisy Shihab, dalam Al-Quran digunakan untuk menunjukkan manusia sebagai totalitas jiwa raga. Jadi jiwa dan raga itu, insan jiwa dan raga itu tidak bisa disatukan, tidak bisa dipisahkan. Kalau hanya jiwa saja berarti tidak bisa hidup, hanya ada jasadnya saja. Terus kalau ada raganya saja, maka raga tersebut tidak bisa terlihat oleh panca indera. Jadi jiwa dan raga itu menyatu, jadilah timbul, jadi bisa gerak, bisa aktivitas gitu. Kalau hanya jiwanya saja itu ya seperti orang mati lah gitu. Terus kedudukan manusia di bumi itu sebagai khalifah, penjaga dunia, penjaga alam semesta. Ada 3, yaitu penamaan manusia dengan kata al-basyar. Yang kedua, penamaan manusia dengan kata al-insan. Dan ketiga, penamaan manusia dengan kata al-annas. Terus poin penting dari fitrah manusia juga ada beberapa bagian, yaitu pengertian fitrah manusia, hakikat fitrah, makna fitrah, macam-macam fitrah. Fitrah itu ada 4, potensi fisik, potensi mental fisik, potensi mental spiritual question, potensi sosial emosional. Ini macam-macam fitrah itu lebih ke fisik ya, lebih ke jasad gitu. Fisik, mental, sosial, jadi isi-isi jasadnya gitu. Jadi kesimpulan dari tadi adalah dari beberapa literatur peneraan hakikat manusia dan relasi pada potensi pendidikan Islam yang telah dibahas di atas tadi. Kesimpulannya adalah dalam filsafat pendidikan Islam, manusia adalah makhluk yang berpotensi dan memiliki peluang untuk dididik. Manusia, pendidikan untuk dididik. Pendidikan merupakan aktivitas yang bertahap, terprogram, dan berkesinambungan. Manusia merupakan rangkaian utuh antara komponen jasmani dan komponen rohani.
faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap fisik fitrah manusia. Bukan faktor tersebut dapat mempengaruhi kepribadian manusia. Terus yang terakhir, potensi rohani yang memiliki manusia mempunyai kecerdasan kecenderungan tertentu. Oleh karena itu, tugas pendidikan Islam adalah mengembangkan dan melestarikan serta menyempurnakan kecenderungan-kecenderungan yang baik dan mengganti atau mengendalikan kecenderungan-kecenderungan lihat menuju jahat menuju kecenderungan-kecenderungan positif. Jadi lebih ke kebaikan atau keburukan. Demikian yang dimiliki manusia itu bersifat anamis. Lain hal dengan yang selain manusia yang bersifat statis. Dorongan atau hasrat untuk berilmu itulah yang membedakan hakikat manusia dengan non-manusia. Antara manusia dan hewan tumbuhan. Itu ya. Oleh karena itu, bersyukurlah wahai manusia atas anugerah Tuhan kepadamu karena diberi kemampuan untuk menumbuh kembangkan ilmu. Manusia yang tidak punya hasrat untuk itu berarti dia telah melawan hakikat hidupnya. Jadi jangan melawan apa yang Tuhan berikan gitu. Menolak belakangnya atau melawan nafsu, melawan dari apa yang Allah berikan gitu. Juga berarti melawan fitrah yang diberikan Tuhan untuknya artinya manusia yang normal senantiasa berhasrat mencari ilmu dan memakai ilmu untuk memperkaya badannya untuk melestarikan umat manusia. Baik, mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang paham atau kurang jelas. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.